Saya Delia Putri, saya akan menjelaskan mengenai mulut pada proses pencernaan manusia. Nah, jika kita berbicara tentang mulut, maka kita bisa menyebut mulut itu sebagai gerbang utama dari proses pencernaan manusia. Pada mulut terdapat dua mekanisme pencernaan manusia, yaitu proses pencernaan mekanik dan proses pencernaan kimiawi. Nah, di dalam mulut itu sendiri terdapat beberapa organ pencernaan yang membantu proses pencernaan pada makanan tersebut, yaitu ada gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Nah, lalu mekanisme proses pencernaan yang terjadi di mulut itu bagaimana? Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa proses pencernaan di mulut itu ada dua, yaitu proses pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Secara mekaniknya, gigi akan memotong-motong bagian dari makanan dari yang sebelumnya berbentuk kasar menjadi yang lebih halus agar mudah untuk ditelan. Dan secara bersamaan terjadi juga proses pencernaan secara kimiawi, yaitu dengan air liur. Di saat gigi sedang memotong-motong makanan, air liur akan membasahi makanan tersebut agar menjadi bentuk yang lebih halus dan mudah untuk ditelan. Kemudian di dalam ludah tersebut juga terdapat enzim-enzim pencernaan. Ada 3 organ yang membantu proses pencernaan di mulut, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Kita akan membahas yang pertama mengenai gigi. Nah, saya ada gambar mengenai gigi. Ini merupakan bagian-bagian dari gigi. Gigi itu terbagi atas 3 tipe, yaitu tipe gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Nah, pada gigi seri biasanya jumlahnya ada 4. Dia paling depan fungsinya untuk memotong-motong makanan. Sedangkan gigi taring 2 di samping gigi seri tersebut. Fungsinya ini ya, fungsinya untuk mencabik-cabik dan mengoyak makanan. Kemudian di paling dalamnya setelah gigi taring ada yang namanya gigi geraham. Gigi geraham itu berfungsi untuk melumatkan makanan. Gigi geraham ini juga terbagi atas 2 tipe lagi, yaitu yang namanya molar dan premolar. Premolar itu adalah 2 gigi geraham pertama setelah taring, dan setelahnya di paling dalam dari gigi tersebut namanya gigi geraham molar. Nah, organ kedua yaitu lidah. Nah, lidah itu di permukaannya terdapat struktur yang namanya itu adalah papila. Papila itu adalah struktur kasar dari permukaan lidah. Bentuknya itu seperti ini. Nah, di atas dari papila tersebut banyak ribuan sel pengecap yang serupa dengan saraf yang akan menghubungkan saraf di lidah dengan reseptor yang ada di otak. Nah, sel pengecap itu seperti yang gambar saya pegang ini. Pada bagian yang berwarna merah itu adalah rasa manis. Pada bagian yang berwarna ungu yaitu pengecap rasa asam. Sedangkan yang berwarna oranye itu adalah pengecap rasa asin. Sedangkan yang paling ujung atau paling pangkal dari lidah itu pengecap rasa pahit. Nah, organ ketiga atau organ terakhir dari sistem pencernaan yang membantu proses pencernaan di mulut yaitu kelenjar air liur. Nah, kelenjar air liur ini terdapat 3 jenis, yaitu kelenjar air liur parotid, kelenjar sublingual, dan kelenjar submandibular. Nah, kalau yang di bawah lidah itu namanya kelenjar sublingual. Kalau yang di bawah rahang itu namanya kelenjar submandibular, sedangkan yang di dekat telinga namanya kelenjar parotid. Kemudian di dalam air liur terdapat macam-macam enzim. Yang paling terkenal dari enzim yang ada di mulut ini yaitu enzim amilase. Enzim amilase ini berfungsi
mengubah pati menjadi gula. Makanya, di saat seseorang sedang mengunyah makanan, ada enzim amilase yang bekerja, maka akan bisa mendeteksi rasa manis di dalam mulut. Terima kasih. Setelah melalui gerbang sistem pencernaan yaitu mulut, maka selanjutnya makanan akan melalui sebuah tabung yang sempit dan panjang yang dinamakan esofagus atau kerongkongan. Jadi, esofagus ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu oso yang artinya membawa, dan fagus yang artinya makanan. Jadi, esofagus ini bisa diartikan sebagai sebuah tabung atau tab berotot pada vertebrata yang berfungsi untuk mengalirkan makanan dari mulut menuju lambung. Jadi, esofagus itu bisa digambarkan seperti ini. Esofagus ini memiliki panjang kurang lebih 25 cm. Ada faring, katup epiglotis, dan pada akhirnya akan ada otot yang membuka dan menutup. Di sini ada yang namanya katup epiglotis. Jadi, katup epiglotis ini fungsinya untuk melindungi saluran pernafasan ketika kita sedang menelan makanan ataupun minuman. Oleh sebab itu, jika makanan kita masuk ke saluran pernafasan, kita akan batuk atau tersedak. Lalu, makanan melewati saluran esofagus yang sempit. Bagaimana caranya? Di sini ada sebuah gerak yang namanya gerak peristaltik. Gerak peristaltik ini akan membuat otot di belakang makanan akan meremas dan di depan makanan akan melemas. Jadi, otot akan membiarkan makanan melewati saluran epiglotis tanpa terkendala. Nah, akan sampai kepada sesi terakhir yaitu ujung esofagus. Nah, ujung esofagus ini bisa membuka dan menutup. Ketika makanan dari esofagus akan masuk menuju lambung, maka otot ini akan membuka dan membiarkan makanan masuk ke dalam lambung. Tetapi otot ini tidak akan membiarkan makanan kembali lagi ke dalam esofagus. Dia akan menutup dan makanan hanya akan tetap di lambung dan tidak akan kembali ke esofagus. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan menuju proses yang selanjutnya yaitu lambung. Makanan dari kerongkongan akan terdorong ke dalam lambung. Lambung berukuran sebesar kepal tangan dan terletak di rongga perut sebelah kiri. Dinding lambung ini sifatnya sangat lentur, di mana dia akan mengembang apabila berisi makanan dan mengempis apabila kosong. Lambung kita terdiri dari 3 bagian, yaitu kardiak, fundus, dan pilorus. Kardiak ini merupakan bagian atas lambung yang sebagai pintu masuk makanan dari kerongkongan ke dalam lambung. Lalu ada fundus. Fundus ini yaitu bagian tengah yang merupakan tempat makanan akan dicerna secara kimiawi. Lalu ada pilorus. Pilorus ini adalah bagian bawah lambung yang sebagai pintu keluar makanan menuju usus 12. Oh ya, kalian tahu nggak? Lambung kita dapat menampung hingga 1,5 liter makanan loh. Wow, waktu cerna makanan pun berbeda-beda. Makanan yang padat akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan zat cair atau minuman. Oleh karena itu, menurut ilmu kesehatan, kita dianjurkan untuk mengunyah makanan sebanyak 32 kali untuk meringankan beban dari lambung itu. Jenis makanan lemak dan sayuran hijau itu membutuhkan waktu yang lama untuk dicerna, sehingga membuat kita akan lebih lama kenyang. Hal inilah mengapa pada saat sahur kita dianjurkan untuk mengonsumsi makanan sayuran hijau agar kita merasa kenyang lebih lama, dan juga sayuran hijau memiliki banyak manfaat. Makanan yang masuk pada lambung akan bertahan hingga 2-5 jam. Makanan di dalam lambung akan mengalami beberapa serangkaian proses kimiawi oleh 35 juta kelenjar, antara lain HCl, enzim pepsin, enzim renin, dan juga lipase. Kemudian ada yang namanya usus halus. Usus halus adalah sebuah organ yang merupakan bagian dari sistem pencernaan pada manusia. Usus halus terbentuk dari otot dan juga membran yang dapat mengerut erat di dalam rongga perut itu sendiri. Usus halus ini sendiri terbagi atas 3 bagian, yaitu ada duodenum, lalu ada jejunum, dan kemudian ada ileum. Usus 12 jari ini adalah bagian usus yang terletak setelah
lambung yang kemudian menghubungkannya ke usus jejunum atau biasa dengan disebut usus kosong. Usus 12 jari ini juga terdapat panjang yang berukuran antara 23 sampai 38 cm yang juga merupakan bagian usus terpendek di dalam usus halus. Lalu kemudian ada jejunum atau usus kosong. Usus kosong ini berada di antara usus 12 jari dengan usus ileum yang memiliki panjang berkisaran 1 sampai 2 meter. Dan yang terakhir adalah bagian usus halus yaitu ileum atau usus penyerapan. Ileum ini adalah bagian terakhir dari usus halus yang memiliki panjang berkisar dari 1 sampai 2 meter. Dan pada manusia dewasa itu biasanya panjangnya berkisaran 2 sampai 4 meter yang terletak di antara setelah duodenum dan jejunum. Setelah proses perjalanan makanan yang sangat panjang dan melelahkan, akhirnya kita sampai di tahap yang terakhir. Tahap terakhirnya adalah usus besar atau disebut juga dengan kolom atau disebut juga dengan intestinum crassum. Usus besar ini apa ya? Usus besar ini adalah sebuah tabung berotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter dengan diameter 6 cm. Jadi di usus besar ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada kolon menaik atau kolon ascendens, ada kolon melintang atau kolon transverse, ada kolon menurun atau kolon descendens, ada kolon sigmoid, dan akhirnya kita sampai di rektum. Lalu teman-teman, di usus besar ini terdapat banyak bakteri baik loh, tapi jangan takut. Bakteri baik ini berfungsi untuk memecahkan makanan, vitamin, dan nutrien sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Usus besar ini juga menyerap seluruh cairan yang dikeluarkan oleh usus halus, sehingga proses pembuatan tinja, feses, kotoran itu terbentuk di usus besar. Makanan memiliki waktu kira-kira 36 jam untuk berada di usus besar sebelum akhirnya disalurkan ke rektum. Dari tadi kita bahas rektum. Rektum itu apa ya? Rektum itu adalah sebuah ruang yang panjangnya 20 cm. Rektum ini unik loh. Kenapa? Karena rektum ini memiliki sensor khusus. Jadi ketika tubuh kita merasa ada sesuatu yang harus dibuang, maka rektum akan menyampaikan sensor ini ke otak sehingga tubuh akan memiliki sinyal seperti sepertinya aku harus ke kamar mandi. Dan di sini proses pencernaan kita selesai. Tetapi kadang kita kan merasa kalau kok aku tiba-tiba nggak pengen ke toilet ya? Nah, itu juga fungsi dari rektum. Ketika momen untuk mengeluarkan kotoran itu tidak tepat, maka rektum akan membantu untuk memperpanjang waktu sehingga kita tidak merasakan keinginan untuk mengeluarkan kotoran itu dalam jangka waktu dekat. Teman-teman, sangat panjang kan proses pencernaan makanan dalam tubuh kita? Karena itu, jaga sistem pencernaan kamu baik-baik ya. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Dadah!